Yes. Haleluya, shalom, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pagi hari ini, shalom, shalom. Mari terus mempercayai janji Tuhan, sebab Dia Allah yang setia. Katakan amin. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami percaya janji-Mu dan kami menyembah-Mu. Haleluya.
percaya janjimu ajaib, terima kasih. lukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya
lebih dari segalanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Ku takkan tinggalkanmu, takkan pernah meninggal. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, lebih dari teman, lebih dari segalanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Ku takkan tinggalkanmu, takkan pernah meninggalkanmu. Kasih-Mu, kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, lebih dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terhitung. Ku takkan tinggalkanmu, takkan pernah meninggal. Sekali lagi dengan selamat di tangan. Kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terhitung. Ku takkan tinggalkanmu, takkan pernah meninggalkanmu. Sekali lagi katakan kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terhitung. Takkan pernah meninggalkanmu, takkan tinggalkanmu. Ku takkan tinggalkanmu, takkan pernah meninggalkanmu. Sekali lagi katakan, ku takkan tinggalkanmu, takkan pernah meninggalkanmu. Haleluya. Ya Ramasaka, ya Ramasika, ya Ramasi. Ora Ramasaka, ya Ramaso, ya Ramo. Ya Ramasi, ya Ramaso, ya Ramo. Ya Ramasi, ya Rama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kami bangun hari ini dengan kesegaran yang baru dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih pagi ini kami boleh memuji, kami menyembah-Mu, menjadi sukacita kami pada saat kami bangun dan kami menemukan kami mengasihi-Mu Tuhan dan Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih yang berlimpah-limpah atas hidup kami, untuk anugerah kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kami ada hari ini karena Engkau, dan kami tahu kami akan hidup selama-lamanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, sampaikan firman-Mu karena firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus urapi kami semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom semua yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita lanjutkan dari Mazmur 34 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dari kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berlindung padanya.
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud berkata, pemazmur berkata, tunjukkanlah matamu kepada Tuhan, tunjukkanlah pandanganmu padanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena waktu Anda dan saya menunjukkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan melihat kasih karunia Tuhan, kita akan melihat anugerah Tuhan. Pada waktu Anda dan saya menunjukkan mata kita kepada Tuhan, pandangan kita akan Tuhan, maka pada waktu Anda dan saya menyadari kepada siapa Anda datang, kepada siapa Anda menyembah, maka kita akan tahu betapa luar biasanya apa yang menjadi backingan hidup kita, apa yang menjadi sandaran hidup kita, apa yang menjadi kekuatan hidup kita. Itu sebabnya pemazmur bisa berkata, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Lama saya mengenal ayat ini, tapi beberapa hari ini saya melihat, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih pemazmur Daud ini berkata, kecaplah dan lihatlah? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kata kecaplah ini berasal dari bahasa Ibrani yang tau'am, dari bahasa Ibrani yang namanya tau'am. Tau'am itu bukan menjelaskan bagaimana seseorang membedakan rasa. Jadi kecaplah itu, saya dulu berpikir kecaplah, oh ini mungkin makanan atau apapun, tapi waktu saya kembali ke dalam bahasa aslinya, kata kecaplah itu berasal dari kata tau'am. Tau'am itu bukan hanya merasakan, tapi membedakan rasa. Bapak Ibu sekalian, dan ini berarti Anda dan saya perlu sama seperti orang yang membedakan rasa, ini asin, ini asam, ini pedas, dan ini enak. Maka Anda dan saya perlu mencerna itu baik-baik, merasakan itu baik-baik, mencobanya dengan baik-baik. Dan sama seperti yang sering saya lihat kalau ada acara di TV tentang masakan, tentang chef, dan semua mereka pergi ke satu tempat dan disediakan, misalnya mereka pergi ke India atau mereka pergi ke Chinese food, maka yang punya acara itu mereka coba memberikan sebuah contoh, coba kamu rasakan ini. Maka si chef akan datang dan kemudian dia ambil sedikit, matanya berkedip-kedip gitu saudara, kemudian lidahnya mulai mengecap, sambil dia bilang, ini ada rasa apa ya? Ini rasa ini dari mana? Ini rasa ini dari mana? Ini rasa ini dari mana? Waktu saya mengerti ayat ini, saya kagum sama Tuhan. Artinya Bapak Ibu sekalian, semua yang si chef ini rasakan, taste, tau'am ini Bapak Ibu sekalian, itu membutuhkan sebuah pengalaman, membutuhkan sebuah sesuatu yang buat saya, makanan itu cuma dua, enak dan enak sekali saudaraku. Tapi buat seorang chef, dia nggak bisa bilang hanya enak dan enak sekali. Dia juga harus tahu ini makanan ini, rasa ini bersumber dari apa. Apakah ini bersumber dari satu unsur atau beberapa campuran? Oh, ini wanginya dari mana? Ini asamnya dari mana? Ini manisnya dari mana? Dengan semua ingredient, dengan semua bumbu tadi, dia bisa memutuskan ini enak. Pada akhirnya dia bilang, ya ini enak. Ini beda dengan makanan ini bahkan satu kali saya melihat begini, saya pernah merasakan makanan India, kata si chef ini waktu dibawa ke India, tapi saya belum pernah merasakan yang seperti ini, dan ini adalah original taste. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian, pada waktu tau'am ini dilakukan, pada waktu si chef itu tau'am, berarti waktu si pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah. Sementara kata lihat itu juga berasal dari bahasa Ibrani raw'ah itu bukan hanya lihat saudara sambil lalu, bukan, tapi perhatikan baik-baik. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Pada waktu kata ini muncul dan kata ini keluar dari Alkitab dan masuk dalam pandangan rohani saya jadi mengerti Bapak Ibu sekalian, kenapa pemazmur berkata tunjukkan matamu, pandanganmu kepada Tuhan.
Kenapa pemazmur berkata carilah Tuhan, singa-singa muda kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Mengapa saudaraku? Ini perlu waktu banyak dengan Tuhan. Ini perlu waktu perenungan banyak dengan Tuhan. Ini perlu Anda dan saya gak bisa sambil lalu dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau hubungan kita satu dengan yang lain hanya sambil lalu, maka kita tidak akan pernah mengenal orang itu. Waktu Anda dan saya bergaul dengan orang 1, 2, 3, 4, 5 hari, kita akan tahu orang itu seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bulan kita akan lebih tahu siapa. Halo Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kemarin malam saya video call dengan teman-teman di Pontianak. Saya lihat, saya perhatikan satu persatu. Kenapa? Karena video call. Mereka nggak tahu saya perhatikan, Bapak Ibu kalian. Waktu saya perhatikan, iya benar, saya ingat orang-orang ini. Saya tahu ini dia begini. Kalau dia mungkin tanpa sadar dia sudah berpikir. Saya tahu dia sudah berpikir. Saya tahu dia sudah punya ide. Mengapa? Karena saya sudah bergaul bertahun-tahun dengan mereka. Nah, hal yang sama sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Anda dan saya nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan kalau hubungan kita sambil lalu saja. Seminggu di gereja hanya mendengarkan firman, hanya mendengarkan khotbah, lalu Anda tidak pernah berdoa di rumah, Anda tidak pernah merenungkan firman Tuhan, Anda nggak pernah berdiam diri di hadapan Tuhan, Anda tidak pernah berpuasa buat Tuhan, Anda tidak pernah datang kepada Tuhan, menunjukkan dan menyibuk Anda dan saya mengenal Dia. Halo? Kata kecaplah itu menunjukkan sebuah arti. Anda dan saya perlu banyak waktu dengan Tuhan. Anda perlu banyak berdiam diri dengan Tuhan. Anda perlu banyak bergaul dengan Tuhan, sehingga Anda bisa merasakan inilah kasih setia Tuhan, inilah kebaikan Tuhan, dan inilah juga teguran Tuhan buat hidup kita. Halo, Anda dan saya gak bisa datang pada Tuhan habis lalu. Anda dan saya perlu waktu banyak untuk duduk diam di depan Tuhan. Duduk diam, tahu lihatlah, kecaplah apa yang Anda baik, apa yang Tuhan baik dalam hidup Anda dan saya, dan Anda akan melihat. Seringkali Bapak Ibu sekalian dalam hidup, dalam pelayanan yang saya lakukan selama ini, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kondisi-kondisi, ya, dalam keadaan kebingungan. Istri saya mengatakan 2 tahun lalu masih begini, 1 tahun yang lalu masih begini. Secara tiba-tiba semuanya itu bisa berubah. Dan dalam ketidakpengertian, langkah yang paling bagus yang saya lakukan adalah diam. Di hadirat Tuhan. Dan waktu saya merenung, saya bisa melihat, tahu, saya bisa merasakan, saya bisa mengecap apa yang sebenarnya Tuhan mau. Seringkali ada banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana cara Bapak mendengar suara Tuhan? Saya katakan kepada mereka secara sederhana, simpel, sama seperti seorang bayi yang tahu suara ibunya, seorang anak yang tahu suara orang tuanya. Demikian juga kita akan tahu suara Tuhan. Beberapa orang mengejar saya lagi dengan pertanyaan, Pak, itu sudah saya lakukan, tapi saya tidak mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara. Dan saya bisa menjawabnya pagi ini. Anda perlu banyak waktu dengan Tuhan. Anda perlu mengenal Tuhan dengan benar. Kita perlu mengenal Tuhan. Sampai dengan hari ini, tidak semua yang terjadi dalam hidup saya bisa mengerti. Dan tidak semua yang terjadi dalam hidup saya tahu gimana cara Tuhan menuntun saya. Tapi saya percaya dengan pasti, Bapak Ibu sekalian, sikap yang paling benar adalah mengambil keputusan untuk mendekat kepada Dia, menunjukkan pandangan kita kepada Dia, dan mencoba belajar mengecap, mencoba belajar mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka itu akan membawa Anda dan saya semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengerti Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, dan melihat apa yang terjadi dengan Tuhan. Kata melihat tadi saya sudah katakan, kalau mengecap sudah jelas, melihat juga tidak bisa sambil lalu. Melihat adalah sesuatu yang lebih diartikan. Kata ro'am ini adalah meneliti. Kata ro'am ini adalah kata yang dimana melihat dengan teliti, melihat dengan teliti. Bapak Ibu sekalian, sama seperti seorang yang mengetahui apakah koin ini palsu atau tidak. Dia akan mengambil kaca pembesar, dia akan melihat satu demi satu. Itulah ro'am, itulah raw'au, itulah raw'au.
Ro'au itu artinya melihat, look at carefully. Bahkan betul-betul menggunakan kaca pembesar. Anda dan saya perlu sediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan untuk Anda mengecap dengan benar dan untuk Anda melihat dengan benar. Semakin hari kita akan mengerti bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Semakin hari, semakin kau menyediakan banyak waktu dengan Tuhan, maka kau akan semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Sampai pada satu hari, pada satu waktu, Anda dan saya akan tahu, inilah Tuhan yang saya sembah, inilah Tuhan yang saya kenal. Dia begitu baik, dia begitu luar biasa, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena janjinya ada malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Dia akan meluputkan. Tapi Tuhan mau Anda dan saya bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu ada malaikat. Tuhan mau Anda dan saya juga tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari bangkit berdiri mulai minggu ini dengan satu kekuatan, satu keyakinan. Aku mau mengecap dan aku mau melihat semua kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu pada Tuhan. Ku percaya janji-Mu padaku, lukiskan kehidupan. Angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Sekali lagi katakan. Jaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau, hanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Apapun yang kau sedang alami dalam hidupmu, mulai pagi ini, mulai minggu ini, dengan satu percaya, sikap hati yang percaya, belajar terus untuk mengenal Tuhan, belajar mengecap kebaikan Tuhan, dan lihat baik-baik bagaimana tangannya yang kuat menuntun hidupmu hari demi hari. Lihat dan rasakan, kecap dan lihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan Dia mengirimkan malaikat untuk menjagaimu. Bagian Anda dan saya satu, sediakan banyak waktu dengan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, maka Anda dan saya akan mengenal Tuhan dengan benar. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungimu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di morning worship besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.